Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan buku Nabi Khidir bagian kedua. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa kisah yang disampaikan di buku tersebut, di buku Nabi Khidir. Yang pertama yang kita dapatkan adalah bahwasanya nama asli beliau disebutkan oleh sebagian ulama, yakni Syekh Balian Ibnu Malkan. Sehingga kalau kita ingin nyambung pada beliaunya, kita kirimkan Al-Fatihah untuk nama tersebut. Kemudian di video sebelumnya kita juga membahas sebuah kisah tempat tinggal Nabi Khidir. Kemudian beliau anak seorang raja, dan kemudian beliau dinikahkan oleh beberapa perempuan. Dan pada akhirnya kita mendapatkan sebuah penjelasan bahwasanya kisah Siti Masitoh, kisah seseorang yang kuburannya wangi ketika Kanjeng Nabi sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj adalah istrinya Nabi Khidir yang pertama, di mana beliau ketika menikah sama sekali tidak menyentuh istrinya. Alasannya karena memang beliau mengatakan beliau tidak membutuhkan perempuan karena beliau cintanya sudah full, sudah utuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diceritakan juga bahwa Nabi Khidir ini berasal dari sebuah kota yang pada akhirnya kota itu melakukan sebuah amaliyah keburukan yang sudah melampaui batas, sehingga Allah Ta'ala mengutus Jibril untuk membinasakan kota itu. Dari semua masyarakat yang binasa, ada 2 orang yang selamat. Yang pertama adalah perempuan, istri Khidir yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki yang menyimpan rahasia tentang Nabi Khidir. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan ini bertemu di suatu tempat, sehingga dikisahkan mereka kemudian menjadi warganya Raja Fir'aun. Di bagian ini kita akan fokus pada kisahnya Siti Masitoh, yakni yang pada video pertama kita jelaskan bahwasanya Siti Masitoh itu merupakan istri pertamanya Nabi Khidir menurut sebagian ulama. Maka langsung saja mari kita perhatikan kisah tentang Siti Masitoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Badai'u Az-Zuhur, Muhammad bin Iyas Al-Hanafi mengisahkan, dalam menata rambut, putri Fir'aun dilayani oleh seorang penata rambut yang dikenal dengan sebutan Masitoh. Setiap kali menyisir rambut, Masitoh selalu menggunakan sisir yang terbuat dari emas. Sang putri raja pun duduk di atas kursi dari emas. Suatu hari saat Masitoh sedang asik menata rambut Tuan Putri, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Tanpa sengaja ia spontan berseru, "Celakalah orang yang kufur pada Allah." Tuan Putri yang mendengar ucapan itu melaporkan kepada ayahnya karena ucapan itu dianggap janggal dan aneh. Fir'aun murka, ia segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa Masitoh menghadap raja. Saat Siti Masitoh datang menghadap raja, ia diminta untuk menyampaikan kebenaran atas apa yang diceritakan sang putri. Masitoh menjawab, "Benar, saya beriman pada Tuhannya Musa." Fir'aun murka lantas berkata, "Selain kau, siapa lagi yang beriman pada Tuhannya Musa?" "Mereka adalah suami dan anak-anakku," jawab Masitoh jujur. Tak lama kemudian Fir'aun mengutus pasukannya untuk membawa keluarga Masitoh ke istana menghadap raja. Raja menanyakan kebenarannya pada suami dan anak-anaknya, dan mereka mengatakan hal yang sama seperti Masitoh, bahwa mereka beriman pada Tuhannya Musa dan teguh terhadapnya. Fir'aun yang murka mengancam, "Kami tidak akan membebaskan kalian hingga kalian kembali pada agama semula." Siti Masitoh menjawab, "Lakukan saja apa kehendak Tuan, kami tetap kukuh pada agama kami." Keteguhan hati mereka membuat Fir'aun semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan sebuah tungku yang besar dan diisi air mendidih hingga penuh. Setelah itu putra Masitoh dipanggil satu persatu.
Mereka dibujuk untuk kembali menyembah Fir'aun, tapi mereka tetap menolak. Fir'aun yang kehilangan akal memasukkan mereka satu persatu ke dalam tungku yang mendidih hingga meninggal. Saat tiba giliran Masitoh, Fir'aun berkata, "Aku beri kau satu kesempatan lagi. Jika kau tinggalkan agama Musa, aku ampuni kau dan kau bisa tetap bekerja di istana." Masitoh menjawab, "Aku tetap pada agamaku. Kalian boleh menghukumku, tapi aku punya permintaan. Kuburkan mayat kami di rumah kami, lalu robohkan rumah kami." Lalu Masitoh didorong hingga masuk pada tungku yang penuh dengan air mendidih hingga meninggal. Kejadian itu disaksikan oleh istri Fir'aun yang bernama Siti Asiyah. Jauh berbeda dengan Fir'aun, Asiyah memiliki perangai yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Saat kejadian itu, Asiyah diizinkan oleh Allah menyaksikan sekumpulan malaikat turun dari langit dengan wajah yang gembira. Mereka tersenyum karena menyambut kedatangan Masitoh yang kembali ke hadirat Tuhan. Mereka juga terlihat membawa cahaya-cahaya karomah yang diperuntukkan bagi Masitoh untuk di alam sana. Asiyah berdoa, "Ya Rob, bangunkan bagiku rumah di sisimu, surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya." Baik, demikianlah kisah yang sudah disampaikan. Adapun yang bisa kita ambil pelajarannya adalah yang pertama, tentang keimanan yang sudah kafah, yang sudah sempurna, yang sudah kokoh. Jadi mau diancam seperti apapun, mau dibunuh, mau disiksa, ketika hati ini sudah milik Allah, ketika hati ini sudah cinta pada Allah Ta'ala, maka nyawa pun kita berikan. Bagaimana Fir'aun menyiksa anaknya, kemudian menyiksa dirinya, menyiksa Siti Masitoh, tapi tetap kokoh, tetap teguh. Nah, disinilah kemudian Allah menghadiahkan hadiah atau anugerah yang sangat luar biasa. Kuburannya dibuat wangi, kemudian disambut oleh para malaikat di langit dan sebagainya. Di sini kita belajar bahwasanya cinta itu adalah sesuatu yang tak ternilai. Kalau kita ingin mendapatkannya, kita harus memberikan seluruhnya untuknya. Kita harus bersedia sengsara, kita harus bersedia mengorbankan apa yang kita cintai di dunia ini dan sebagainya. Bagaimana Siti Masitoh bergetar ketika melihat anaknya itu dilemparkan ke tungku api. Di sini kita belajar bahwasanya memang butuh pengorbanan untuk bisa sampai di makom yang tinggi. Kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai agar kita bisa memperoleh cinta yang sempurna, yakni cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini mudah-mudahan kita dijadikan seorang yang cinta pada Allah dan cinta dengan manusia yang cinta dengan Allah. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.